Hujan deras sepanjang sore tadi juga sempat membuat sejumlah kawasan lain banjir dan macet. Dan untuk mengetahui pemirsa situasi terkini telah bergabung bersama dengan kami sudah ada tim jurnalis Berita 1, ada Iksan Ali dan juga juru kamera Wahyu Santiko di kawasan Jalan Patra Kebonjeruk Jakarta Barat dan juga Zulfakar serta juru kamera Hidayat Syarif di tol dalam kota Cawang Grogol. Kita akan sapa rekan-rekan di sana. Selamat malam Iksan Ali dan juga Zulfakar. Mungkin saya pertama ingin ke Iksan Ali terlebih dahulu yang berada di Kebonjeruk. Iksan, di kawasan Anda, di tempat Anda melaporkan saat ini sempat ada banjir akibat hujan deras. Kalau saat ini kondisinya seperti apa, Iksan? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa Berita 1. Memang benar sekali, sepekan terakhir ini cuaca ekstrim melanda sebagian besar wilayah Indonesia, salah satunya wilayah DKI Jakarta, yang mana menyebabkan bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan banjir. Dan kami bisa menggambarkan kepada Anda, pemirsa maupun Anissa, yakni saat ini kami berada di Jalan Patra, di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Juru kamera kami dari Wahyu Santiko akan langsung memperlihatkan bagaimana kondisi terkini. Banjir masih terus terjadi di sepanjang Jalan Patra, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang mana banjir ini sudah terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kurang lebih selama 4 jam lamanya banjir belum juga surut, namun intensitas ketinggian air ini sudah mulai berkurang di angka 10 sampai 30 cm. Dan bisa digambarkan di layar kaca Anda, Anissa maupun pemirsa Berita 1, kendaraan juga padat merayap, baik yang dari Jalan Patra menuju ke arah Tanjung Duren ini lebih padat dibandingkan arah sebaliknya. Dan memang kami tadi juga sempat mewawancarai dari sejumlah warga di Jalan Patra ini. Memang banjir ini merupakan banjir langganan dikarenakan akibat intensitas hujan yang lebat dalam beberapa pekan terakhir ini, maupun juga akibat luapan dari Kali Sekretaris yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat saya berdiri, yang mengakibatkan luapan dari Kali Sekretaris maupun dari got-got di sekitar Jalan Patra yang tersumbat, yang mengakibatkan banjir sampai saat ini 4 jam lamanya belum juga surut. Dan memang kalau dari beberapa jam sebelumnya ini kendaraan lebih memilih untuk putar balik, dan ada juga yang memaksa untuk menerobos Jalan Patra, namun mau tidak mau kendaraan juga harus mogok. Namun untuk saat ini mayoritas kendaraan lebih memilih untuk menerobos Jalan Patra dikarenakan intensitas air ini cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa jam sebelumnya, atau setidaknya pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kami juga memantau ada dari beberapa petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Barat yang memang masih terus berupaya untuk menyedot dari genangan air di Jalan Patra, agar tentunya aktivitas warga, apalagi ini di hari Jumat pulang kerja, ini bisa normal kembali dan kemacetan bisa terurai. Anissa. Baik, meski banjir masih terjadi, namun ketinggian air sudah tidak begitu parah sebagaimana yang Anda sampaikan tadi pada pukul 18.00. Iksan, kita akan bergeser kalau begitu ke Zulfakar yang berada di tol dalam kota. Zulfakar, tadi di tempat Iksan melaporkan tampaknya masih terjadi banjir, sementara kalau di lokasi Anda seperti apa di tol dalam kota? Apakah berdampak di sana terkait dengan kemacetan? Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa Berita 1. Dapat kami jelaskan bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke Grogol. Sejumlah ruas-ruas jalan ini juga sudah cukup terurai begitu, misalnya dari arah Cawang menuju ke arah Pancoran dan Kuningan. Kami tadi melalui atau melintas secara langsung dapat kami gambarkan bahwa kondisinya sudah mulai terurai, sehingga tidak adanya kemacetan yang cukup signifikan. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan kendaraan terpantau memang masih ramai lancar. Namun untuk dari ruas tol dalam kota dari Kuningan menuju Semanggi, kami pantau secara langsung juga tadi Anissa dan pemirsa Berita 1, memang tampak cukup adanya kemacetan yang signifikan karena adanya ketersendatan dari kendaraan-kendaraan di ruas jalan tol dalam kota ini ya Anissa. Khususnya lagi kalau kita
telusuri lebih jauh informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga sendiri, memang kemacetan cukup parah terjadi dari arah jalan tol dalam kota Semanggi menuju ke Grogol. Memang kita ketahui ini adalah untuk pada jam sekarang merupakan jam-jam pulang kerja begitu, apalagi tadi sempat terjadi turun hujan sehingga ini juga mempengaruhi para pengendara untuk melaju lebih lambat. Kendaraan-kendaraan ini tidak dapat melaju dengan kecepatan normal sehingga adanya perlambatan-perlambatan di sejumlah titik-titik ruas jalan, khususnya di bagian exit tol dari tol dalam kota ini. Misalnya dari Semanggi menuju Es Parman ini juga masih terpantau adanya ketersendatan atau macet. Dari Es Parman menuju Selipi hingga ke Grogol masih dapat kami sampaikan kepada Anissa dan pemirsa Berita 1, masih adanya terjadi kemacetan yang cukup signifikan sehingga banyaknya kendaraan yang tertahan kurang lebih mungkin 30 hingga 45 menit mereka tertahan di ruas tol dalam kota yang hendak menuju ke Jakarta Barat. Begitu, Anissa. Oke, baik Zulfakar dan juga Ihsan Ali. Kalau begitu terima kasih banyak atas laporan yang sudah disampaikan. Rekan-rekan selamat kembali bertugas.